penasaran tentang teori Big Bang? Stay terus ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel Liza Fatika Manadinia. Di video kali ini yaitu kita akan bahas tentang teori Big Bang yang akan aku bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu pembahasan secara ilmu astronomi, dan yang sesi kedua yaitu pembahasan secara Islam. Di video kali ini yaitu kita akan bahas tentang teori Big Bang dalam sudut pandang ilmu astronomi. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, diklik dulu ya guys tombol subscribe serta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Tapi guys, sebelum kita berlanjut ke teori Big Bang, pernah gak sih di antara kalian berpikir, gimana sih alam semesta ini? Kok bisa ada? Alam semesta kita ini awalnya seperti apa? Bagaimana? Terus ada kejadian apa? Sehingga bisa muncul kehidupan seperti ada hewan, ada tumbuhan, lalu juga karena itu kita juga bisa hidup guys. Karena itu hingga aku bisa berada di sini ngomong sendiri yang juga sekalian meratapi kesendirian ini. Hingga ada kamu di sana yang lagi tetapan sama aku, cia. Sehingga bisa muncul makhluk yang tidak berperasaan seperti pelakor, orang ketiga, dan ya sebangsa mereka lah ya. Pernah gak sih guys terpikir sama kita kenapa kehidupan ini bisa dimulai? Awalnya tuh gimana sih alam semesta kita ini sehingga kehidupan ini bisa ada? Percaya deh guys ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kalau misalkan pernah ada di dalam benak hati kita, itu sudah pernah diajukan oleh orang zaman dahulu guys, sebelum kita. Dan mereka itu selalu berlomba-lomba untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Hingga banyak sekali teori-teori yang bermunculan guys. Misalkan planet simal, teori nebula, teori awan, teori pasang surut, dan ya sebagainya lah ya. Tapi di antara sekian banyak teori itu, yang paling terkenal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Nah guys, teori Big Bang ini itu teori yang paling terkenal dan yang paling diakui oleh sederetan ilmuwan. Menurut para ilmuwan, teori ini paling masuk akal guys. Buat kalian yang penasaran tentang teori Big Bang, yuk kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian apa sih teori Big Bang tuh? Nah, teori Big Bang ini pertama kali dikemukakan oleh Jules Lemaitre pada tahun 1937. Jules Lemaitre ini seorang fisikawan dari Belgia. Menurut Jules Lemaitre, kalau misalkan alam semesta yang kita tempati sekarang ini awalnya itu berbentuk bola yang sangat kecil. Ya, anggap aja udah di bola ya guys ya. Apa ilustrasinya nggak pakai balon? Ya, kalian mau tak tunjukin kondisi dompet aku sekarang kayak gimana? Nah guys, gumpalan itu semakin memadat. Bisa diperkirakan setiap 1 meter kubik itu setara dengan 114 miliar ton guys. Dan juga gumpalan itu tuh semakin memanas guys. Panasnya itu bisa diperkirakan sampai dengan jutaan derajat Celcius guys. Yang akhirnya pada suatu titik dia itu akan meledak dan memuntahkan segala isi yang akan ada di alam semesta kita ini guys. Kita ilustrasikan aja ya guys ya. Misalnya nih, ini alam semesta kita yang dulu. Nah, kertas-kertas yang ini nih, anggap aja ini isi yang akan ada di alam semesta gitu guys ya. Anggap aja gitu. Terus ini sebenarnya nggak ruang kosong. Ini bukan ruang kosong ya guys, sebenarnya ini harusnya penuh. Kan tadi kan aku bilang kan itu padat banget kan ya. Nah jadi ini harusnya bukan kosong ya guys, tetap ada isinya. Ya anggap aja kan ini kan cuma ilustrasi ya guys ya. Nah guys, anggap aja ini bagian yang aku pegang itu menjadi titik ledakan Big Bang guys. Akhirnya pada suatu titik, ini yang aku pegang ini akan meledak. Jadi contohnya itu kayak gini guys. Ya nggak ada yang keluar. Ya anggap aja semua ini keluar ya guys ya, keluar dari titik sini lah ya guys ya. Ya anggap aja kayak gitu ya guys ya. Ya udah eksperimennya gagal. Ya yang penting kalian paham lah ya kayak gimana gambarannya gitu tuh ya. Nah guys, isinya muntahan alam semesta itu yang di sini tuh guys, kayak misalkan ada proton, neutron, elektron, terus juga ada gas dan awan hidrogen. Terus juga ada materi yang tak dikenal. Kalau sebutan dari ahli ilmu astronomi itu disebut materi gelap.
Nih guys ya, buat kalian yang nggak tahu materi gelap itu apa, jadi guys, materi gelap itu anggap aja guys, kalau misalkan tadi kalian perhatikan, tadi pas aku zoom gitu tuh ya guys ya, kan tadi tuh kayak ada udara yang keluar. Nah, jadi anggap aja guys, tadi udara yang keluar itu sebagai materi gelap itu guys. Atom hidrogen yang aku sebutkan tadi itu bertambah banyak dan berkumpul guys, yang akhirnya membentuk debu dan nebula. Nah, nebula ini makin memadat, makin memanas, bisa diperkirakan sama guys seperti jutaan derajat Celcius. Nah, dari nebula inilah muncul cikal bakal menjadi bintang guys. Di Matahari, Uae Sekuti, Alpha Centauri, Aldebaran, Pollux, ya dan lainnya juga guys. Jadi mereka bintang-bintang ini awalnya dari nebula itu guys. Kan banyak nih guys ya, bintangnya udah bermunculan banyak kan. Akhirnya mereka itu berkumpul. Jadi bintang-bintang banyak itu berkumpul membentuk kelompok. Nah, kelompok itulah yang disebut dengan galaksi. Nah, dari galaksi itulah guys muncul sekitar miliaran tata surya. Salah satunya yaitu yang saat ini sedang kita tempati ini guys. Lalu penasaran gak sih kalian kenapa sih teori Big Bang ini paling terkenal dan yang paling diakui oleh sedotan ilmuwan yang seperti aku katakan sebelumnya? Penasaran gak sih kalian? Kalau misalkan kalian penasaran, lanjut terus ya guys, jangan skip-skip. Nah guys, sebenarnya banyak itu para ilmuwan yang mencoba untuk membuktikan kebenaran teori Big Bang ini. Salah satunya yaitu pengamatan dari Edwin Hubble guys pada sekitar abad 19 atau enggak 20. Maksudnya ada yang bilang 19, ada yang bilang 20 gitu guys. Nah, jadi Edwin Hubble itu mengamati kalau misalkan galaksi-galaksi yang di alam semesta kita ini saling berjauhan. Nah, berarti kalau misalkan kita mundur ulang itu waktu, berarti awalnya galaksi itu berdekatan kemudian saling berjauhan kan ya guys. Ya, dulu pernah sedekat nadi, sekarang sejauh mentari. Ya guys ya, biar lebih paham, kita buat ilustrasi alam semesta yang diamati oleh Edwin Hubble guys. Jadi contohnya misalkan gini ya guys ya, Edwin Hubble tuh misalkan ini mah lagi neliti galaksi itu pada misalkan 2002 lah misalkan. Nah, galaksi kita nih jaraknya masih segini guys. Lalu misalkan Edwin Hubble itu melakukan penelitian lagi pada 2007 guys. Nah, ketika ia teliti alam semesta kita ini yang galaksinya itu makin berjauhan. Nah, berarti semakin kita kuat nih meniup balon, otomatis kan berarti balon itu akan semakin besar kan ya guys alam semesta kita. Yang artinya berarti galaksi juga akan semakin banyak dan semakin berjauhan kan ya guys ukurannya. Jaraknya maksudnya. Nah, dari sini Edwin Hubble itu menyimpulkan kalau misalkan kita mundur berarti alam semesta kita ini awalnya begini, terus begini, lalu jadi berdekatan seperti ini, dan awalnya berarti titik padat seperti ini. Jadi dia menyimpulkan bahwa teori Big Bang itu benar kalau misalkan awalnya kita nih, yang ini ya guys ya, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya ini banyak titiknya ya padat. Ya udah intinya gitulah. TW ini beda ya guys ya dengan ilustrasi tadi yang pakai plastik. Nah kan itu alam semesta yang sudah meledak itu kan ya guys, dia itu kan terus mengembangkan ya guys. Nah, pengembangan itulah yang diteliti oleh Edwin Hubble guys, biar kalian lebih paham ya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan menurut Edwin Hubble kalau teori Big Bang itu benar. Ya, semoga kalian paham lah ya. Aku tahu penjelasan aku kurang, aku juga bingung nyari kata-katanya gimana ya. Ini kata-kata yang sudah berusaha aku bikin kalian paham. Kalau misalkan kalian kurang paham ya, makanya bisa lah kalian tanya ke Instagram aku ya @faifatime ya, makanya kalian follow Instagram aku dong. Nah, alam semesta kita ini kan terus mengalami pengembangan. Apa bisa alam semesta kita ini menyusut? Nah, karena itulah guys muncul teori baru yaitu teori kelanjutan dari teori Big Bang. Nama teorinya yaitu Big Crunch. Kayaknya sih itu bacanya crunch guys, crunch gitu guys. Soalnya ya aku inget kok crunch gitu guys. Jadi itu kayaknya tulisannya nggak jauh beda. Dasar kesimpulan aku, kalau misalkan bacanya itu crunch, ya kalau misalkan salah ya udahlah mau gimana lagi kan ya. Nah guys, menurut teori ini, kalau misalkan alam semesta kita ini akan berhenti berkembang lalu menyusut, kayak kondisi dompet aku. Nah, setelah alam semesta kita ini berhenti berkembang dan menyusut, lalu muncullah guys, yaitu black hole dengan ukuran yang sangat besar yang kemudian menyedot apapun termasuk galaksi di alam semesta kita ini guys. Tentu saja dengan menyedotnya galaksi-galaksi di alam semesta oleh black hole dengan ukuran yang sangat besar itu merupakan akhir dari alam semesta kita ini guys.
semakin balon kita niup kencang dan balon itu semakin besar, kalau misalkan kita tiup-tiup terus, balon itu akan meletus kan ya guys. Nah, anggap aja ini adalah balon yang meletus guys. Nih, balon yang meletus. Galaksi ini kemudian ada yang terhempas keluar. Lalu muncullah black hole dengan ukuran yang sangat tinggi, ukuran yang sangat besar maksudnya. Kemudian menghisap segala sesuatu yang ada di sini guys. Oh, itu ya guys ya. Setelah misalkan alam semesta kita ini masuk ke black hole ini, kemudian kembali lagi ya guys ya ke awal yang aku bilang tadi. Ada gumpalan yang semakin memadat, semakin memanas, kemudian memutahkan yang akan menjadi isinya yang ini guys. Jadi kembali lagi ke sini, lalu kembali lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan terus-terusan gitu guys ya, muter-muter. Makanya teori Big Crunch itu disebut dengan teori reinkarnasi guys. Itu jadi menurut teori Big Crunch ini, alam semesta kita ini nggak pernah mati, tapi ia akan terlahir kembali, yang seperti urutan tadi aku jelasin tadi ya guys ya. Nah, semoga kalian paham lah ya. Ini aku udah berusaha menjelaskan sedetail yang semoga saja kalian bisa memahaminya ya. Ini udah bahasa gampangnya gitu guys ya. Nah, makanya guys ya, kalau misalkan kalian gak paham, kalau kalian mau nanya, makanya di IG gitu guys. Kalian follow lah IG aku. Yaudah guys, semoga paham ya. Walaupun teori Big Bang ini teori yang paling terkenal dan yang paling diakui, tetap saja guys, kalau misalkan teori Big Bang ini masih memiliki kelemahan. Nah, kelemahan teori Big Bang inilah yang akan membawakan kita kepada pembahasan terakhir, yaitu 3 pembahasan tentang kelemahan teori Big Bang. Yang pertama, teori Big Bang ini kan mengatakan kalau misalkan terjadi ledakan yang besar. Iya, ledakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan yang bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Seperti contoh guys, ada bom di rumah, kemudian bom itu meledak. Tentu saja bukan secara logika kalau misalkan rumah ini akan mengalami kerusakan, kehancuran. Jadi, apakah mungkin suatu ledakan, apalagi yang sangat dahsyat, itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik? Lalu yang kedua yaitu setelah kejadian Big Bang, itu alam semesta kita ini tertata rapi dan tersistematis. Misalkan bulan mengelilingi bumi, bumi dengan bulan sama-sama mengelilingi matahari. Juga bumi, bulan, dan matahari mengalami rotasi dengan sangat teratur. Apakah mungkin setelah mengalami terjadi ledakan yang besar, semuanya itu menjadi rapi dan tersistem? Kalau misalkan kita ambil contoh lain, yaitu sama ya guys ya, contoh yang sebelumnya, yaitu misalkan rumah habis dari kena bom. Apa iya rumah yang habis mengalami kehancuran, tapi puing-puingnya itu bisa berdiri kembali, lalu menyusun rumah sendiri yang lebih rapi, yang lebih tersistematis? Apakah mungkin? Lalu yang ketiga, apakah alam semesta kita ini awalnya ada keada? Atau misalkan tidak ada keada? Jadi kalau misalkan tadi gumpalan itu awalnya tidak ada, kok bisa menjadi ada? Kalau misalkan ternyata gumpalan itu memang ada, kok bisa ada? Di sini itu gumpalan tadi itu guys ya, yang memadat, memanas itu ya guys, maksudnya itu. Nah guys, itu dia tadi 3 pertanyaan yang sampai saat ini belum bisa dijawab oleh teori Big Bang. Kalau misalkan kalian penasaran dengan jawaban-jawaban yang belum bisa dijawab oleh teori Big Bang, jadi pastikan kalian nanti saksikan part 2-nya ya guys. Oke guys, itu dia tadi pembahasan tentang teori Big Bang dalam sudut pandang ilmu astronomi. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalau kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa ya guys, klik like jika kalian suka video ini. Tinggalkan komen di bawah jika ada yang kalian sampaikan atau kalian ingin berkenan sesuatu untuk aku bahas di video. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan orang lain harus tahu. Dan yang paling pentingnya guys, jangan lupa klik subscribe beserta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, see you next time di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.